Selamat malam kabar kita semua. Puji Tuhan sekali lagi kita dapat berkumpul, berdoa bersama-sama. Bagi yang baru masuk, saya ucapkan selamat datang. Dan mari kita persiapkan hati kita sebelum kita lanjut dalam doa dan juga dalam pujian dan juga dalam doa syafaat kita pada malam ini. Hari ini adalah mesbah doa BM Central City, hari Selasa. Setiap hari Selasa bermula pukul 8, 8 malam adalah doa, mesbah doa. Bagi kita yang menonton melalui YouTube, kita persilakan Anda hadir ataupun menonton setiap hari Selasa pukul 8. Terima kasih atas penglibatan kita yang sering kali menonton, terlibat bersama-sama dalam doa. Hari ini kita akan berdoa. Fokus doa kita adalah doa untuk sekolah minggu ataupun gereja anak. Jadi bahan-bahan doa kita juga akan meliputi anak-anak ataupun generasi muda. Puji Tuhan, terima kasih. Yang dari jauh saya ucapkan selamat datang. Yang di Samarahan, selamat datang juga. Tuhan memberkati kita. Haleluya, haleluya. Untuk pengetahuan kita, Frankie merupakan admin kita, sentiasa mempersiapkan dokumen-dokumen PowerPoint dan juga pujian penyembahan. Kita kredit kepada dia lah, puji Tuhan, Frankie yang setia bersama-sama. Akhirnya Tuhan memberkati kamu dalam pekerjaan dan dalam masa depan yang mau akan datang. Thank you. Dan juga para pendoa, saya ucapkan terima kasih atas komitmen kita yang setiap kali nama kita tertulis, kita juga memberi masa untuk berdoa bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita lanjut, saya pimpin kita dalam doa. Mari kita tunduk kepala kita doa. Kami mengucap syukur pada malam ini Tuhan, karena kesempatan untuk kami bersama-sama berkumpul, berdoa, dan menaikkan pujian kami. Walaupun kami datang daripada berbagai tempat dalam platform Zoom ini, kami percaya juga Tuhan, Engkau hadir dimanapun kami berada. Ketika kami berdoa bersama-sama, memfokuskan masa 1 jam ini dalam doa kami, kiranya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih, kami serahkan acara hari ini. Kiranya Tuhan, ini bukan sekadar acara, tetapi kami bercakap-cakap dengan Tuhan, berkata-kata dengan Tuhan dalam doa kami dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan, ketika kami berseru-seru memanggil nama-Mu, mohon tangan Tuhan terlibat dalam kehidupan kami. Kami juga percaya Engkau hadir dan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Yesus, kuasa-Mu tidak terbatas. Engkau adalah Tuhan yang hadir di mana-mana dan akan memberkati setiap kami pada malam ini. Kami serahkan ibadah ini, biarlah nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku.
Haleluya. Terima kasih untuk lagu yang kita nyanyikan bersama-sama. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi uh, puji syukur. Okay. Jadi puji Tuhan untuk lagu sebentar tadi. Jadi malam ini saya akan membawa kita membaca satu petikan firman Tuhan daripada 2 Timotius. 2 Timotius seperti yang kita sudah tahu, fokus doa kita pada malam ini adalah gereja anak. Okay. Jadi terima kasih kepada guru-guru setelah minggu yang akan berdoa bagi perkara-perkara doa nanti. Jadi dalam ayat ini 2 Timotius pasal yang ke-3. 2 Timotius pasal yang ke-3 ayat yang ke-14 dan ke-15. Okay. Jadi pada waktu itu dalam perjalanan Paulus ketika dia meneruskan perjalanan ke Derbe, satu tempat di dalam pandangan dia. Kemudian setelah dia di Derbe, dia ke Listra. Oke, di Listra. Dan di Listra itulah, satu tempat yang dinamakan Listra itulah, dia bertemu dengan seorang pengikut Yesus. Oke, yang masih muda, seorang pelayan di situ, pelayan gereja di situ. Kira gembala lah, masih muda. Nah, dia bertemu dengan Timotius yang masih muda. Contohnya dia seorang gembala yang melayani di satu tempat. Dan dia agak muda lah. Okay. Dan bersama dengan dia juga dia bertemu dengan ibunya. Okay. Ibunya seorang Yahudi. Dan dikatakan ibunya ini berkawin dengan seorang ayah kepada Timotius ini. Ayahnya adalah Yunani. Bapak kepada Timotius ini adalah Yunani. Seperti yang kita tahu Yunani ini, orang-orang Yunani ini mereka ada patung-patung penyembahan mereka seperti patung-patung Zeus. Itu yang mereka sembah. Itu yang selalu mereka cerita-ceritakan dalam cerita-cerita dongeng mereka. Zeus, Artemis, dan sebagainya. Jadi mereka menyembah patung-patung ini. Mereka ada Tuhan-Tuhan tersendiri. Okay. Jadi, tetapi puji Tuhan, ibu kepada Timotius ini, Eunike, sudah terima Tuhan. Sudah terima Tuhan Yesus. Okay. Sudah diselamatkan. Kita tahu orang Yahudi, mereka masih menantikan juru selamat mereka, Mesias mereka. Tetapi di sini kita lihat ibunya sudah percaya. Okay. Sudah percaya kepada Yesus. Nah, dalam ayat yang ke-14 ini kita membaca, Paulus menulis kepada Timotius, tetapi kamu mestilah terus berpegang. Katakan sama-sama, mestilah. Tetapi kamu mestilah terus berpegang. Perkataan mesti ini sangat penting. Kamu bukan harus, tetapi mesti, must, ataupun wajib. Sebagai seorang pelayan jemaat ataupun sebagai seorang pemimpin, ini perkataan harus ada dalam diri kita. Mestilah dikata. Terus berpegang kepada segala yang telah kamu pelajari dan yakini. Apa yang kita telah pelajari? Nasihat-nasihat ataupun firman-firman Tuhan yang dia telah dengar, dia telah pelajari, baik daripada kitab Taurat dan juga ajaran Yesus daripada rasul-rasul. Nah, dikatakan karena kamu tahu daripada siapa segalanya telah kamu pelajari. Nah, sangat menarik ayat ini dikatakan karena kamu tahu daripada siapa segalanya telah kamu pelajari. Oke. Dari mana dikatakan dia pelajari itu? Dari ibunya. Dari ibunya yang sudah terima Tuhan. Dari ibunya yang sudah percaya. Jadi setelah ibunya percaya, by the way, ibu kepada Eunike ataupun Eunice ini
ataupun nenek kepada Timotius ini adalah seorang yang benar, seorang yang hidup dalam kebenaran, sudah percaya Tuhan Yesus. Jadi neneknya ini mengajarkan kebenaran-kebenaran kepada anaknya, yaitu Yunis, ibu kepada Timotius ini. Dan diperturunkan, jadi ibunya Yunis ini mengajarkan pelajaran-pelajaran ataupun firman-firman Tuhan sejak kecil kepada Timotius. 15, dan sejak kecil kamu telah mengenal kitab suci yang dapat memberi kamu kebijaksanaan untuk diselamatkan melalui iman dalam Kristus. Jadi ada pribadi yang di sini berperanan, yang bertanggung jawab, yang terlibat secara aktif dalam pembentukan, dalam pertumbuhan iman Timotius. Oke, saya ingat Paulus itu interview orang-orang dalam keluarga Timotius. Dia lihat bapaknya masih menyembah berhala-berhala mereka, orang Yunani. Kemudian dia interview ibu Timotius, dan mendapati ibunya telah percaya. Kemudian dia interview neneknya, dia juga seorang nenek yang percaya, yang beriman. Maka dia menulis di sini, dia sudah tahu secara gambar besar apa yang telah terjadi dalam kehidupan Timotius. Jadi dia menasihatkan supaya Timotius terus berpegang segala apa yang dia telah diajarkan, baik daripada emaknya dan juga daripada neneknya. Berarti ada orang-orang yang sudah bertanggung jawab atas kehidupan iman Timotius. Saudara-saudari, pendidikan yang kita ambil pada hari ini, baik kita yang di Unimas, UiTM, ataupun yang melanjutkan pendidikan ataupun jarak jauh, ataupun di kolej-kolej lain, itu penting. Itu penting. Namun Alkitab berkata bahwa pendidikan rohani dan juga karakter lebih penting juga. Tidak kalah pentingnya. Selain daripada mendapatkan segulung ijazah daripada university ataupun kolej-kolej, pendidikan rohani juga penting. Di sini kita belajar bahwa Timotius itu sudah dibimbing, sudah dididik dalam imannya oleh pribadi tertentu. Dia diajar tentang kitab suci, sehingga dia mengalami pertumbuhan dan menerima kebijaksanaan melalui pendidikan yang sudah dia ajarkan. Nah, berarti peranan seseorang ibu, seorang ayah, seorang nenek di sini telah mengubah, telah menyelamatkan kehidupan Timotius. Saudara-saudari, bayangkan saja ayahnya seorang yang belum percaya, Yunani. Kalau kita lihat dalam pendidikan umat kaum Yahudi, kaum Yunani ataupun orang Yahudi, jadi ayah mereka inilah yang bertanggung jawab mengajarkan, mendidik anak-anak mereka. Bapak, ayah, seorang laki-laki. Tetapi di sini terbalik. Karena ayahnya, maaf, di sini saya ingin sebut sedikit, maaf di sini karena ayahnya tidak percaya, tidak berfungsi sebagai seorang ayah yang mengajarkan kitab suci, karena ayahnya itu ada berhala-berhala lain, belum percaya, maka ibunya itu yang bertanggung jawab, yang mengambil peranan sebagai seorang pendidik kepada Timotius. Kita boleh kreditkan ibunya dan neneknya yang telah membantu pertumbuhan iman Timotius.
Sebagai seorang ayah, boleh saja dia menarik kehidupan eh, Timotius itu untuk menyembah berhala-berhalanya. Karena dia menyembah berhala-berhala daripada nenek moyang. Itu orang Yunani. Tetapi, puji Tuhan, ibunya, neneknya telah menyelamatkan Timotius. Menarik sekali di sini. Oke. Nah, lebih daripada itu, tidak hanya ayahnya belum percaya, belum mengenal Tuhan, tidak dapat mengajarkan kitab suci kepada Timotius, tetapi ada satu pribadi yang penting yang menolong pertumbuhan iman Timotius, yaitu Rasul Paulus yang sebagai mentornya. Jadi Paulus dianggap sebagai seorang ayah rohani ataupun seorang bapak rohani kepada Timotius. Saudara-saudari, jika kita tidak punya ayah yang dapat mengajar kita firman Tuhan, oleh karena dia belum diselamatkan, oleh belum percaya, sungguh-sungguh percaya, ataupun kita punya ibu yang masih jauh lagi imannya, kita boleh mencari berdoa untuk seorang bapak rohani ataupun seorang ayah yang rohani. Seperti Paulus kepada yang menjadi ayah rohani kepada Timotius. Nah, kesimpulannya pribadi-pribadi yang dapat dipercayai berperan penting dalam membentuk kerohanian, dalam membentuk iman kita, dalam kita menjalani kehidupan sebagai orang percaya. Oke. Jadi hari ini kita belajar pribadi-pribadi tertentu yang boleh kita harap dapat membantu kita untuk memberi pertumbuhan atas iman kita. Jadi apa yang kita boleh pelajari daripada kehidupan Paulus, kehidupan Timotius ini? Sebagai seorang ibu bapak, apakah bagaimanakah sikap kita terhadap generasi-generasi yang meneruskan, ataupun saya anggap generasi penerus? Apakah sikap kita? Jadi sebagai ibu bapak, mari kita berikan pengaruh iman dan teladan hidup kepada orang lain, khususnya kepada anak-anak kita ataupun kepada cucu-cucu kita. Yang kedua, bagaimanakah sikap kita terhadap generasi dahulu? Yang kedua, kita perlu bersyukur karena ada generasi-generasi yang awal yang telah memberikan teladan dan inspirasi kepada kita, sehingga kita ada pada hari ini. Jangan kita lupa itu. Boleh jadi ibu kita, ayah kita, ataupun nenek kita, ataupun gembala kita, yang telah menumbuhkan iman kita. Jadi, puji Tuhan, Timotius bertumbuh iman dia oleh karena dia ada nenek, dia ada ibu, dan dia ada bapak rohani. Yang mendorong, menguatkan iman dia melalui pendidikan rohani. Mari kita bertindak memberi pengaruh kepada generasi-generasi seterusnya. Jika engkau muda, engkau boleh memberi pengaruh kepada orang-orang yang muda daripada engkau. Jika engkau sudah lanjut usia, engkau boleh memberi pengaruh kepada anak-anakmu, kepada cucu-cucumu melalui firman Tuhan, melalui kitab suci yang telah kami pelajari. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, teladan Paulus, teladan Timotius, teladan daripada ibunya, teladan daripada neneknya, yang telah bertanggung jawab, yang telah terlibat dalam menumbuhkan iman Timotius. Sehingga Timotius ada pada hari itu, sampai menjadi berkat buat orang Kristen lain oleh karena pengaruh teladan ataupun warisan daripada nenek dan ibu kepada Timotius ini. Tuhan berikan kami sikap sedemikian rupa yang boleh memberi pengaruh kepada orang-orang yang seterusnya, kepada generasi-generasi penerus. Pakai kami Tuhan, jika kami seorang ayah, jika kami seorang ibu, jika kami seorang pelajar. Jadikan kami Tuhan
teladan yang baik, yang dilihat orang, yang akan memberi pengaruh yang besar, yang akan mengubah hidup generasi seterusnya. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom, terima kasih Pastor Ding untuk perkongsian yang sangat bermakna tadi, yang juga menegur saya juga sebagai seorang ibu dan sebagai seorang guru sekolah minggu juga. Ya, marilah kita sama-sama menjadi pribadi pribadi yang dapat menolong dan membangunkan karakter iman buat setiap orang, baik anak, baik keluarga kita, baik ibu bapa juga, baik orang sekeliling kita. Okey. Seterusnya kita masuk ke bahan doa yang pertama, iaitu pengaruh yang kekal. Menjadi seorang ayah dan ibu adalah otomatik apabila kita mempunyai seorang anak. Tetapi menjadi ibu dan bapa yang baik dan berpengaruh tidak terjadi secara otomatik. Kita harus terus-menerus belajar. Ibu bapa tidak diciptakan supaya anaknya hidup untuk orang ibu bapanya, tetapi hidup untuk Tuhan. Unique artinya victorious, kemenangan yang baik dan sukacita, adalah seorang ibu yang telah memberi pengaruh kekal pada anaknya Timotius. Iman Timotius adalah iman yang sejati, kerana ajaran yang benar yang telah dia terima dan teladani dari ibunya Eunike dan Lois, neneknya, sehingga menghasilkan buah dalam kehidupannya. Pengaruh ibu sangatlah besar dalam menanamkan iman jenis apa kepada anak-anaknya. Dalam 2 Timotius 3 ayat 14, Tuhan berfirman, "Tetapi kamu mestilah terus berpegang kepada segala yang telah kamu pelajari dan yakini, kerana kamu tahu daripada siapa segalanya yang telah kamu pelajari." Ayat 15, "Dan sejak kecil kamu telah mengenal kitab suci yang dapat memberimu kebijaksanaan untuk diselamatkan melalui iman dan Kristus Yesus." Haleluya. Okey. Poin doa kita pada malam ini, marilah kita berdoa agar anak-anak akan memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Marilah kita doakan agar anak-anak akan mengerti betapa pentingnya hubungan dengan Tuhan dan mengambil serius perkara-perkara kekalan. Poin kedua, mari kita doakan sebagai ibu bapa, kita mahu memikul tanggungjawab terhadap anak-anak kita. Eunike, walaupun suaminya belum mengikuti Kristus, tetapi Eunike tetap menjadi pengaruh bagi Timotius. Kita doakan agar suami dan isteri menjadi satu pasukan yang akan bersama-sama mendidik anak-anak untuk mengenal dan bertumbuh dalam Tuhan. Poin ketiga, mari kita doakan agar sebagai ibu bapa, kita ada kesungguhan dalam mengikuti Kristus. Melalui kesungguhan kita dapat mengajarkan firman Tuhan supaya anak kita dapat hidup mengenal Kristus. Haleluya. Okey, mari saya mengajak semua bersama-sama berdoa sambil saya memimpin kita. Haleluya. Pada malam ini ya Bapa di surga, kami datang dengan rendah diri mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan, kerana kami dapat berhimpun dalam satu iman dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau berada di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena pada malam ini Tuhan,
firman-Mu Tuhan, perkongsian yang dikongsikan oleh Pastor sebentar tadi telah mengingatkan kami kembali Tuhan, betapa Tuhan kami sebagai ibu bapa Tuhan, baik bukannya ibu bapa saja, baik kakak, sebagai abang, sebagai pakcik, sebagai nenek, sebagai makcik, anti, begitu juga sebagai guru Tuhan, pendidik Tuhan. Kami adalah orang yang percaya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau pakai kami Tuhan agar kami menjadi buku yang terbuka Tuhan, buku yang telah mempelajari firman-Mu Tuhan dan terus menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Melalui apa yang telah kami buat Tuhan, apa yang akan kami buat Tuhan, biarlah kami menjadi teladan Tuhan kepada anak-anak kami terutamanya Tuhan. Seperti dalam firman-Mu dalam Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patutnya, maka pada suatu masa tuanya nanti ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Firman-Mu berulang-ulang kali Tuhan, kami dengar Tuhan, mengajar kami Tuhan, menegur kami Tuhan untuk mendidik anak-anak kami Tuhan, supaya mereka mengikuti firman-Mu Tuhan, mengikuti kebenaran-Mu Tuhan. Engkau berulang-ulang kali juga Tuhan menegur kami, mengingatkan kami Tuhan supaya kami membicarakan Tuhan firman-Mu itu Tuhan. Apabila kami berbaring, apabila kami tidur, apabila kami berjalan, baik bila mata kami terbuka Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami alpa Tuhan, kami mohon maaf Tuhan, kami mohon ampun Tuhan apabila kami dalam kesibukan kami lupa Tuhan bahawa kamilah adalah yang menjadi teladan Tuhan kepada anak-anak kami terutamanya Tuhan. Apabila kami juga mengingatkan anak kami untuk berbuat sepatutnya seperti membaca firman-Mu Tuhan, seperti berdoa Tuhan. Biarlah ianya bermula dari kami Tuhan. Let us lead by example Lord. Sebab kami percaya Tuhan, buah itu Tuhan dikenal daripada pohonnya Tuhan. Jika pohonnya baik, baiklah buahnya Tuhan. Oh Tuhan, walaupun kami sudah percaya Tuhan, kami mohon maaf juga Tuhan jika pada ketikanya Tuhan apabila kami sibuk Tuhan, kami tidak kembali kepada Engkau Tuhan, tetapi Engkau Allah yang mengasihi Tuhan. Engkau sentiasa dengan tangan-Mu yang terbuka Tuhan memanggil kami kembali Tuhan. Dengan cara-Mu Tuhan, cara-Mu yang tersendiri Tuhan, menegur kami. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan seperti dalam firman-Mu tadi Tuhan, kami jauh Tuhan, kami percaya Tuhan jika kami berpegang kepada firman-Mu itu Tuhan, kami tidak akan hanyut jauh Tuhan. Kami akan kembali lagi kepada jalan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan kepada tokoh yang sangat kuat Tuhan, tokoh yang sangat berpengaruh Tuhan, seperti Lois Eunice Tuhan yang telah menjadi teladan yang sangat baik buat Timotius Tuhan. Jadikanlah juga kami seperti itu Tuhan. Biar seperti Timotius Tuhan, dari benih itu Tuhan, benih yang ditabur oleh Lois dengan Eunice Tuhan, dia bertumbuh dan berakar kuat seperti Timotius. Jadikanlah kami seperti itu juga Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang tidak terhingga Tuhan, anak-anak kami Tuhan yang Kau telah anugerahkan kepada kami Tuhan. Mari kami mohon agar Roh Kudus akan memimpin dan menuntun kami supaya kami sebagai orang tua tidak lelah, tidak akan putus asa Tuhan untuk memberi dan mendidik anak-anak kami menurut firman-Mu Tuhan. Kerana firman-Mu itu hidup Tuhan. Segala hikmat, segala rahsia dunia ini Tuhan, semuanya daripada
daripada firman-Mu itu Tuhan. Seperti dalam firman-Mu, carilah kerajaan Allah dahulu dan semuanya akan diberikan kepadamu dan jalan-Mu lurus Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami sekali lagi Tuhan, kami berdoa agar kami ibu bapa yang ada di sini Tuhan, agar kami menjadi teladan kepada anak-anak kami, supaya anak-anak kami biarpun dalam dunia yang jahat ini Tuhan, kami akan sentiasa melihat terang Tuhan, dan kami juga akan menjadi terang kepada yang masih di dalam kegelapan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, singkat doa kami Tuhan, kami panjatkan doa kami ini Tuhan, dengarlah permohonan kami ini Tuhan. Oh haleluya Tuhan, kami percaya Tuhan, seterusnya pada akan datang ini Tuhan, Engkau akan menuntun kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan karena Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang telah berkorban untuk kami, untuk menyelamatkan kami, untuk memberikan kami satu kehidupan yang kekal Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semua. Perkara doa yang kedua adalah pemakaian gadget. Okay. Kecanggihan gadget dan media sosial sudah menjadi sebahagian daripada proses pembesaran bagi anak-anak hari ini. Namun setiap kelebihan pasti ada kelemahannya. Penggunaannya yang berlebihan boleh memberi kesan yang negatif terhadap kesihatan mental dan rohani anak-anak. Berikut adalah kesan gadget kepada perkembangan anak-anak, iaitu ialah gangguan perkembangan otak, masalah penglihatan, obesiti, hilang fokus, kurang sosial, tantrum, kurang tidur, masalah kotos badan, kurang menikmati alam semula jadi. Sebagai ibu bapa, marilah kita berusaha dan meminta Tuhan menolong dalam mendidik anak-anak mengenai tanggungjawab terhadap penggunaan gadget. Mari kita melihat kepada firman Tuhan, iaitu Titus 2:11 ayat 12. Kerana kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan ibadah di dalam dunia sekarang ini. Ini adalah doa-doa. Doa poin pertama adalah doakan agar anak-anak yang terkesan akibat penggunaan gadget yang berlebihan sehingga mereka mengalami kemurungan, kegelisahan, kekurangan perhatian dan masalah dalam tingkah laku dipulihkan dan dibebaskan dengan kuasa Tuhan. Mohon Tuhan melindungi otak, emosi dan nafsu makan mereka. Yang kedua, doakan agar anak-anak terdedah kepada defisit perhatian, lambat dalam perkembangan kognitif, gangguan kepada pembelajaran dan pengurusan diri akibat gadget dan sosial media akan disembuhkan Tuhan. Yang ketiga,
Doakan agar melalui gadget anak-anak dapat dibantu untuk belajar. Penggunaan gadget dan sosial media akan meningkatkan tumpuan belajar mereka. Mereka akan dimotivasikan untuk menyelesaikan tugasan dan akan meningkatkan dalam kemahiran untuk menyelesaikan masalah dan melaluinya mereka akan bertemu Kristus dan bertumbuh dalam iman. Okey. Untuk perkara doa ini, mari kita sama-sama berdoa dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Kira kata la basyiki la basyanda la basyiki la basyanda. Thank you Lord Jesus. Bapa di surga, segala kemuliaan, hormat, kesyukuran kami angkatkan bagi nama-Mu yang kudus sebab Engkaulah Allah kami. Engkau mengetahui segalanya dan Engkau melihat segalanya ya Tuhan. Serta ada tersembunyi di hadapan mata-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk gadget yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Sebagai satu untuk kami Tuhan menikmati Tuhan untuk zaman moden ini Tuhan, di mana kami dapat berkomunikasi Tuhan melalui media sosial yang telah disediakan ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dan kami menyerahkan dan kami mengangkatkan generasi muda kami ke dalam tangan-Mu. Apa pergumulan dan tekanan yang dialami oleh generasi muda kami dan anak-anak kecil yang sudah terdedah dengan penggunaan gadget yang berlebihan sehingga mereka mengalami berbagai permasalahan Tuhan, baik dari segi gangguan mental, perkembangan fizikal, kemerosotan dalam pelajaran, kemurungan, kegelisahan, kurang perhatian dan punya masalah dalam tingkah laku serta cara hidup mereka dalam pengurusan diri yang tidak betul. Kami mohon ya Tuhan pada saat ini dimanapun mereka berada Tuhan, dengan kuasa darah kasih karunia-Mu Tuhan, biarlah Engkau pulihkan mereka Tuhan, bebaskan mereka dari ikatan-ikatan yang mengikat dan menguasai hati dan fikiran mereka ya Tuhan. Bebaskan mereka supaya mereka dipulihkan dan menyedari akan kasih-Mu dalam hidup mereka. Tuhan, kami percaya Tuhan dan kami bersatu hati untuk generasi muda dan anak-anak kami yang telah Engkau anugerahkan kepada kami supaya mereka diberi perlindungan dan dibuka hati mereka Tuhan untuk mendengar nasihat dan bimbingan orang tua mereka ya Tuhan. Supaya mereka dapat membedakan kebaikan dan keburukan Tuhan, penggunaan gadget pada masa kini. Curahkan hikmat, kebijaksanaan, pemahaman dalam fikiran mereka supaya mereka dapat menggunakan gadget dengan baik, teliti, benar dan tidak mempunyai sifat ketagihan tetapi menggunakan dengan bijaksana. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan melalui gadget ini mereka dapat memanfaatkan penggunaan dan mendapat kemajuan melalui program-program pembelajaran yang betul serta meningkatkan tumpuan visual dan mendapat motivasi serta menyelesaikan tugasan yang telah ditetapkan pada tepat waktunya serta mencapai keputusan yang cemerlang Tuhan. Biarlah mereka membawa kesaksian yang baik Tuhan dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan agar mereka Tuhan mengambil opportunity Tuhan melalui manfaat penggunaan gadget ini Tuhan untuk mempertingkatkan kemahiran dan kebolehan mereka Tuhan seiring dengan hikmat, kebijaksanaan serta pemahaman yang Engkau kurniakan kepada mereka menurut firman-Mu dan pelajaran yang betul Tuhan dan membawa kepada pencapaian cemerlang sehingga dapat mencapai berkat-berkat yang tersedia bagi mereka Tuhan. Sebab Tuhan firman-Mu mengatakan dalam Raya 29 ayat 11 Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, iaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan
untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan, kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Biar Engkau memakai mereka sesuai dengan rencana-Mu, Tuhan. Biar kami, Tuhan, sebagai ibu bapa, Tuhan, sentiasa mendoakan mereka, Tuhan, agar mereka terus menikmati berkat-berkat yang tersedia yang telah Engkau sediakan untuk mereka, Tuhan, sebab Engkau memberi mereka rencana yang damai serta yang penuh harapan, ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan seseluruhannya ke dalam tangan-Mu, Tuhan, supaya anak kami, Tuhan, terus peka kepada pergerakan Roh Kudus-Mu, Tuhan, dan mereka, Tuhan, menyiapkan hati mereka, Tuhan, untuk membaca firman-Mu dan mendengar-Mu, Tuhan, supaya setiap apa yang mereka lihat, Tuhan, yang mereka layari dalam gadget mereka, Tuhan, membawa berkat, Tuhan. Kau kuduskan mata, telinga, hati mereka, Tuhan, dan mulut mereka, Tuhan, supaya apa yang mereka ucapkan, Tuhan, membawa berkat kepada diri mereka, Tuhan, dan kepada generasi-generasi yang akan datang, Tuhan. Kami serahkan semua anak-anak kami, Tuhan, generasi, Tuhan, baik anak yang kecil, Tuhan, ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Berikanlah mereka, Tuhan, agar mereka terus peka kepada rencana-Mu, Tuhan, yang terindah di dalam hidup mereka, Tuhan. Di dalam nama Kristus, Tuhan, setiap kuasa-kuasa kegelapan yang cuba merampas anak-anak kami, Tuhan, melalui media sosial yang tidak baik, Tuhan, daripada perkara-perkara yang tidak menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Pada hari ini kami bersatu, Tuhan, di dalam nama Kristus, Tuhan. Kami hancur, Tuhan, dan kami lepaskan anak kami, Tuhan, di dalam kasih-Mu, Tuhan, di dalam berkat-Mu, Tuhan, supaya mereka mencapai kejayaan demi kejayaan, Tuhan. Mereka mencapai, Tuhan, kehidupan yang cemerlang, Tuhan, di dalam hidup mereka. Mereka akan menjadi saksi-Mu, Tuhan, dan mereka akan menjadi membawa kepada orang yang belum mengenal-Mu, Tuhan, untuk mengenal-Mu. Biarkanlah mereka menjadi cahaya, Tuhan, di mana saja mereka berada, Tuhan. Menjadi garam, Tuhan, bagi kerajaan-Mu, Tuhan. Persiapkan setiap periode anak-anak kami di mana saja mereka berada pada saat ini, ya Tuhan. Agar Roh Kudus-Mu terus melayani mereka secara pribadi, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Kami mengucapkan syukur, Tuhan, dan semua permohonan doa kami ini, Tuhan, kami serahkan, kami minta di dalam nama Kristus Juru Selamat kami. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya Tuhan Bapa kami yang Maha Kuasa. Okey. Terima kasih buat perkara doa yang kedua. Perkara doa yang ketiga, kita akan doa untuk kebangkitan anak-anak. So, seperti yang dikatakan dalam peristiwa dalam Markus, di mana peristiwa Yesus Kristus membangkitkan seorang anak perempuan, ketua rumah ibadat bernama Yairus. Katanya Talita kum, which mean dalam bahasa Aramik maksudnya ialah bangkit kembali. So, as we all know, Talita kum maksud dia bangkit kembali, which can be applied di dalam kebangkitan dalam kerohanian yang telah mati, kebangkitan dari sakit penyakit, bangun dari krisis hubungan, kewangan, keluarga, pekerjaan dan studi dan apa-apa, dan bangkit dari kekecewaan dan semangat yang patah. So, pertanyaan di sini says, adakah hari ini anak-anak kita sedang mengalami kemerosotan diri secara rohani dan jasmani, atau ada yang telah terjatuh? Seperti mana Tuhan berkata kepada anak kecil itu, Talita kum, Tuhan sedang berkata kepada anda hari ini untuk bangkit dari semuanya itu. Di dalam firman Yoel 2 ayat 28 menyatakan bahawa kemudian daripada itu akan terjadi bahawa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu, laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi
teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. So, perkara doa yang kita akan doakan untuk anak-anak is kita akan doakan agar anak-anak akan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Doakan agar orang-orang yang sedang berada di comfort zone akan dibawa dekat kepada Tuhan. Kita juga akan doakan agar anak-anak akan mengalami tali takum, which is bangkit in every aspect dalam kehidupan mereka. Doakan agar terjadi kebangkitan rohani di antara anak-anak dan keluarga di zaman akhir ini. Dan kita juga akan doakan agar Tuhan mencurahkan roh kebangkitan rohani ke atas anak-anak sehingga melalui mereka, ibu bapa mereka dan saudara-saudara mereka akan diselamatkan. Amen. Mari kita sediakan hati kami, hati kita untuk berdoa. In Jesus' name. Hallelujah. Oh, hallelujah, yes, God. Oh, Father who art in heaven, Jesus Christ, my God. You are such an amazing God. You are such an amazing God. You are a God full of love, Heavenly Father who art in heaven. We want to give thanks for this moment that you have given to us. We want to give thanks for everything that you have given us in our life, Father. We want to give thanks for everything that you have given to us, especially this moment right now where we are together in you, Lord Jesus, where we pray in your name, Heavenly Father who art in heaven. Father who art in heaven, we want to pray for the children in this world, Lord Jesus, your children, our Heavenly Father who art in heaven. We want to pray for them, Lord Jesus, in their life, Lord Jesus, so that their experience, Lord Jesus, kebangkitan dalam hidup mereka, Tuhan, seperti mana Engkau bangkit this child, Lord Jesus, from the dead, Heavenly Father who art in heaven. Father, we want to pray for them, Lord Jesus. I pray, Lord Jesus, I know that each and every person, Lord Jesus, especially our children, Lord Jesus, we are struggling in the comfort zone, and sometimes kemungkinannya kita malas mencari Engkau, or kemungkinannya we are we melayani dunia too much that we forgot who is our God, Father who art in heaven. But Father who art in heaven, Jesus Christ, my God, we want to pray, Lord Jesus, for them, Lord Jesus, so that God, that you send someone, Lord Jesus, someone to them, Lord Jesus, whoever it is, maybe their family, Lord Jesus, maybe their family members, their parents, Lord Jesus, maybe the people that's close to them, Heavenly Father who art in heaven. I pray, Lord Jesus, that there's someone that's going to be sent to them, Lord Jesus, a mentor, Lord Jesus, to guide them in a life in you, Lord Jesus, Heavenly Father who art in heaven. Because God, in you, Lord Jesus, the life in you is a life full of life, Lord Jesus. You are the one who guides us in this world, Lord Jesus. The world does not guide us, but you who guides us, our Heavenly Father who art in heaven. I pray for them, Lord Jesus, so that they seek you first in all things that they do, Father. For all things come from you, Heavenly Father who art in heaven. And Lord, we want to also pray for the children, Lord Jesus, whatever they face in their studies, Lord Jesus, or in their relationship with their family, with their friends, with their peers, or with you, our Heavenly Father who art in heaven. I want to pray, we want to pray that, Lord Jesus, in this relationship that they have with you, Lord Jesus, I pray that they experience kebangkitan, Lord Jesus, in this relationship with you, Heavenly Father who art in heaven. I pray, Lord Jesus, that the thirst for you, Lord Jesus, the hunger for you, Heavenly Father who art in heaven, is always there in them, Lord Jesus. It never fades away, Heavenly Father who art in heaven. And also, Lord Jesus, we want to pray, Lord Jesus, that your Spirit, Lord Jesus, flows in them, Lord Jesus, so that they experience kebangkitan rohani in their life, Heavenly Father who art in heaven. And Lord Jesus, for they are the children of God, Heavenly Father who art in heaven. They are the future of every generation, Heavenly Father who art in heaven. I believe, Lord Jesus, that you are going to use them in everything that they do, Father who art in heaven. And most importantly, Lord Jesus, we want to pray, Lord, that in everything that they do, Lord Jesus, they glorify your name, Heavenly Father who art in heaven. There will be an example, maybe to their family members,
their parents, their loved one, or their peers, Heavenly Father who are in heaven. Lord Jesus, I pray, Lord Jesus, that when the people around them see them, Lord Jesus, they see you in them, Heavenly Father who are in heaven. And Lord, I pray for their family members as well, Lord Jesus, their parents. I believe, Lord Jesus, you sent them to these kids, Heavenly Father, who are in heaven. These kids are a gift from you, Heavenly Father, who are in heaven. I pray too, Lord, that these kids, Lord Jesus, open their ears, their heart, Lord Jesus, to listen to every advice from their parents. For Lord Jesus, you have given wisdom into their parents, and their parents has been they live in this world earlier than them, Father who are in heaven. But God, I believe, Lord Jesus, that between parents and children, Lord Jesus, they can learn with each other, Lord Jesus. Most importantly, Lord Jesus, in everything they do, let you be the first in their life, Heavenly Father who are in heaven. Thank you, Heavenly Father who are in heaven. This is our prayer. We want to surrender it all to you, Heavenly Father who are in heaven. Thank you, Father, for you are the God who knows all, Father who are in heaven. For you are the God who loves us all, Heavenly Father who are in heaven. Thank you, Heavenly Father. We want to surrender this prayer to you. We want to surrender it all in Jesus' name. Thank you, Father. In Jesus Christ's name, I pray. And we pray. Amen. Hallelujah. Shalom. Okay, untuk perkara yang keempat, kita akan berdoa untuk hidup yang bertujuan. Okay. Jadi, erti hidup yang bertujuan adalah mencari dan memenuhi tujuan hidup yang memberikan makna dan tujuan bagi keberadaan kita di dunia ini. Tujuan hidup yang bermakna akan berbeza untuk setiap orang, namun dapat mencakup perkara-perkara seperti mencapai kebahagiaan, kejayaan dalam karier, membantu orang lain, mencapai kedamaian batin atau mencapai kepenuhan rohani. Jadi penting untuk kita mengetahui tujuan hidup kita agar kita dapat mengambil tindakan yang tepat untuk mencapai kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup. Rasul Paulus mendorong orang percaya di Roma supaya tetap bekerja dengan rajin. Abdikanlah diri kepada Tuhan dengan semangat daripada Roh Allah. Perkara penting yang ingin disampaikannya ialah kehidupan kita dalam Yesus seharusnya ada tujuan dan penuh semangat. Detik-detik hidup kita yang paling membosankan mempunyai maksud yang baru apabila kita berharap kepada Tuhan dan hidup untuk tujuannya. Kita renungkan ayat ini daripada Roma pasal 12 ayat 11. Jangan biarkan kerajinanmu berkurangan. Hendaklah semangat rohanimu tetap berkobar-kobar. Sentiasa abdikan diri kepada Tuhan. Excuse me. Okay, untuk poin-poin doa untuk perkara yang keempat ini, kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan untuk mengawasi dan melindungi semua anak-anak. Kita mohon Tuhan memberkati mereka dengan kesihatan, kebahagiaan dan keselamatan yang baik. Dan kita sama-sama berdoa agar Tuhan menganugerahkan mereka dengan kebijaksanaan dan bimbingan sewaktu mereka tumbuh dan belajar, dan mengelilingi mereka dengan pengaruh-pengaruh positif dan orang dewasa yang mendukung. Mari kita sama-sama berdoa agar anak-anak mengakui dosa dan menerima Tuhan Yesus sejak usia muda mereka. Kita mohon kepada Tuhan agar di usia yang muda, anak-anak mengetahui dan merasakan kasih Tuhan dan membimbing mereka untuk memenuhi tujuan hidup mereka. Okay? Mari kita sama-sama berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, oleh kerana kemurahan-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu Tuhan, kami dapat berkumpul bersama Tuhan pada petang hari ini Tuhan, untuk kami terus bersatu hati dalam doa kami, untuk perkara-perkara doa yang telah kami senaraikan Bapa. Dan Tuhan, kami terus berdoa Tuhan, pada saat ini Tuhan berdoa, memberkati semua anak-anak kami Tuhan, kami berdoa Tuhan, memberkati semua anak-anak muda Tuhan, bahkan kami sama-sama ingin berdoa untuk semua anak-anak-Mu Tuhan dimanapun kami semua berada Tuhan, apapun usia kami pada saat ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Yesus,
Terutamanya kami berdoa Tuhan kiranya Engkau terus menjaga, melindungi, membungkusi anak-anak kami Tuhan ketika mereka di sekolah Tuhan, apapun aktiviti mereka Tuhan. Begitu juga ketika mereka di rumah, ketika mereka berpergian bersama ibu bapa mereka ketika musim cuti Tuhan. Kiranya tangan-Mu Tuhan yang terus melindungi mereka Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau berkati mereka dengan kesehatan yang baik Tuhan. Kau berkati mereka dengan kebahagiaan dan keselamatan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang hebat, dahsyat dan luar biasa untuk anak-anak kami Tuhan. Dan terima kasih Yesus, Kau berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Dan Kau berikan mereka otak yang pintar Tuhan, memori yang kuat Tuhan, pikiran yang tajam Tuhan, serta konsistensi dan disiplin yang tinggi Tuhan. Jika mereka adalah seorang pelajar Tuhan, kami berdoa mereka dapat terus berfungsi dengan baik dimanapun mereka berada, terutamanya jika mereka sedang belajar Tuhan. Dan mereka akan terus ingat, mereka akan terus dapat absorb apapun yang telah diajarkan oleh guru-guru mereka di sekolah ataupun para lecturer mereka di tempat mereka belajar Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau hantarlah orang-orang yang tepat serta benar Tuhan untuk mengiringi setiap anak-anak kami Tuhan di dalam setiap level musim kehidupan mereka Tuhan. Dan Tuhan, Kau berikan juga kami para ibu bapa Tuhan hikmat kebijaksanaan untuk kami mendidik anak-anak kami dengan penuh kasih Kristus Tuhan, agar kami dapat menjadi teladan yang baik seperti Lois dan Eunike kepada anak-anak kami Bapa, dan anak-anak kami terus berbuah bersandarkan firman-Mu Bapa, karena itulah yang kami ajarkan kepada mereka Bapa. Dan kami Tuhan berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, agar mereka terus mengakui dosa mereka Tuhan, agar mereka terus mengenal Engkau Tuhan di usia muda mereka Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau pakailah mereka Tuhan di awal usia muda mereka Tuhan untuk menjadi bejana-Mu Tuhan, untuk menjadi laskar Kristus-Mu Tuhan, untuk menjadi kemuliaan-Mu Tuhan. Dan Tuhan, terima kasih Yesus, kerajaan-Mu datang dan memerintah dan bertahta dalam hati mereka Tuhan. Kerajaan-Mu datang memerintah dan bertahta dalam keluarga mereka Tuhan, di tempat mereka belajar Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Lord Jesus. Kami serahkan anak-anak kami ke tangan Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang berkuasa ke atas hidup mereka, ke atas masa depan mereka Tuhan, ke atas tubuh badan mereka Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Yesus, Kau urapi setiap anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau mengasihi mereka Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih atas doa-doa Anda. Dan saya sangat terharu atas doa yang telah kita ucapkan. Saya percaya Tuhan juga akan mendengar dan memberkati kita dan memberkati doa-doa kita. Sebagai bapak, sebagai ibu, inilah kerinduan yang terbesar dalam diri kita. Agar anak-anak kita akan mengalami kebangkitan. Akan bertobat dan akan mengenali Tuhan, mengenali kasih karunia Tuhan di awal hidup mereka. Terima kasih untuk ini, dan kita terus berdoa. Tidak hanya anak kecil, kita doa juga untuk para student, para muda-mudi, agar Tuhan menggerakkan hati mereka untuk semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin sungguh-sungguh dalam iman mereka. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur karena ada satu pribadi di sini, Pastor Maxwell. Pastor Maxwell, Pastor Awit juga bersama-sama dengan kita. Terima kasih oleh karena kehadiran kita pada hari ini. Kalau tidak ada pelayanan lain di luar, bolehlah join kami setiap hari Selasa malam pukul 8. Jadi kedua ini adalah pelayanan di Sebuyau. Puji Tuhan. Haleluya. Mungkin satu hari nanti kita akan beri masa untuk mereka kongsi bersama-sama, supaya kita juga boleh mendoakan pelayanan mereka di kosan penginjilan. Dan sebelum kita berehat, saya akan minta Brother Sanjay untuk berdoa untuk kita. Doa penutup. Tuhan berkati kita semua. Shalom Pastor, thank you so much Pastor. Thank you kepada semua pendoa-pendoa hebat PM Central City. Tetap berdoa, tetap berdoa. Haleluya. Mari kita berdoa, persiapkan diri kita. Haleluya. Bapa kami yang di surga, mengucap syukur
Karena Engkau Bapa yang setia, Bapa yang mendengar. Engkau sentiasa mengingatkan kami Bapa untuk tetap setia dengan Engkau, sentiasa berdoa dalam apa jua keadaannya Tuhan, sama ada dalam sukacita ataupun duka cita. Nadi kami tidak boleh berhenti. Karena doa itu adalah kekuatan, pengharapan, penghiburan kepada kami Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, segala bahan doa yang telah kami naikkan ya Tuhan, Engkau mendengar, Engkau mengetahui Bapa. Kami serahkan movement, the next move untuk pelayanan Central City. Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Central City ini adalah lighthouse. Ramai jiwa akan melihat Engkau melalui gereja ini. Mereka akan merasakan sukacita, mereka akan menerima satu transformasi dalam hidup mereka Bapa. Karena firman itu hidup, firman itu aktif. Bagi mereka yang setia mendengar, ikhlas mendengar, dan sungguh-sungguh mencari wajah Engkau Tuhan, kami sungguh percaya Engkau tetap Tuhan hadir dalam hidup kami ya Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, karena Engkau-lah yang akan sentiasa memimpin kami dan menjaga kami Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, supaya terus memakai kami, di mana saja kami berada ya Tuhan, Engkau terus beri kami hikmat, pengertian dan pengetahuan ya Tuhan. Supaya perjalanan hidup kami sentiasa hati-hati, dan karena percaya Tuhan, firman-Mu akan memimpin kami ke satu level yang lebih matang dalam kehidupan Quran kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan setiap bahan doa kami di tangan Engkau. Kami juga serahkan setiap pribadi ya Tuhan pada saat ini yang menghadiri secara tidak langsung dalam Zoom. Terima kasih karena Tuhan mereka dipakai memuliakan Engkau. Bagi mereka juga yang tersempat, mereka juga dipakai Tuhan. Setiap kami ada panggilan yang sangat indah. Karena kami percaya Tuhan, rencana Engkau telah siapkan satu untuk kami yang istimewa. Tuhan ajari kami untuk switch dia, untuk turn on dia Tuhan. Karena Tuhan setiap kami memiliki capacity yang telah Engkau tetapkan. Karena kami percaya Tuhan, we can move more miles. Dan suara Engkau akan mulai didengari lewat di setiap anak-anak-Mu di dalam centricity ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik. Tuhan sebentar ini Tuhan kami akan berehat. Walaupun tubuh kami berehat, fisikal kami berehat, tapi roh kami akan sentiasa berkomunikasi dengan Engkau Tuhan. Dan kami percaya dan kami yakin Engkau adalah kekuatan kepada kami. Engkau akan memberikan mimpi yang indah, mimpi yang futuristik, mimpi akan mendorong kami untuk terus maju ke depan. Walaupun pada saat ini banyak bebanan kami lalui, tetapi Engkau lah sumber kekuatan kami dalam mengharungi cabaran-cabaran seterusnya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kebajikan dan kemurahan Tuhan akan sentiasa menyertai dalam setiap hidup kita. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, baik kita semua yang percaya, katakan, amin. Thank you semua. Haleluya, terima kasih kepada kita semua. Ya, bagi kita yang sudah berkeluarga, yang sudah berkawin, saya ucapkan selamat hari Valentine Day. Okay. Valentine Day. Yes, happy Valentine Day. Thank you, Pastor. Thank you. Thank you. Selamat malam. Selamat malam.